Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di rubrik obrolan bareng Besti. No judgment, just in. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pemateri hari ini Ibu Is Musfikasari SPD MPD. Beliau adalah pemilik dan pengelola sekaligus pengajar homeschooling Al Mustanir Jakarta. Apa kabar Ibu Fika? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. semoga sahabat muslimah dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penuh keberkahan. Alhamdulillah. Sahabat muslimah, Jakarta Utara, wilayah Jakarta paling utara dan juga berbatasan dengan pesisir. Dengan berbagai dinamika kehidupan sosialnya miris, Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Hendra Hidayat menyebutkan bahwa sebanyak 13.833 anak usia sekolah di Jakarta Utara tidak bersekolah. Wow. Selain itu, terdapat 33 kasus perkawinan anak di Jakarta Utara pada tahun 2025 sehingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Data tersebut berdasarkan Carik Jakarta tahun 2025 atau Sistem Aplikasi Pendataan Keluarga Terpadu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ibu Fika, apa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah di Jakarta Utara? Ya, tentu hal tersebut itu membuat kita mengelus dada gitu ya, karena di zaman di mana perkembangan teknologi sudah modern, semakin canggih, ternyata di ibu kota Jakarta Utara itu masih banyak anak-anak yang tidak tersentuh dan belum bisa mencicipi bangku sekolah. Ya. Kalau ditanya penyebab, itu pasti banyak sekali gitu, Bu Sri. Penyebab utama anak tidak bisa sekolah atau putus sekolah di Indonesia itu adalah faktor ekonomi keluarga, tidak adanya biaya, juga ada akses geografis yang terbatas dengan jarak tempuh yang jauh, sehingga ongkos transportasi itu menjadi mahal. Dan juga ada faktor sosial seperti menikah muda yang tadi telah Ibu Sri sampaikan. Gitu. Secara rinci bisa kita paparkan mengenai biaya pendidikan tinggi. Ya, walaupun di Indonesia pemerintah memberikan bantuan di setiap daerah itu ada yang namanya seperti kita ketahui itu BOP ya Bu Surya, Badan Operasional Sekolah. Nah, namun ada biaya-biaya lain ya, seperti ada biaya seragam, terus juga ada buku-buku tambahan tuh, dan mungkin ada biaya sumbangan-sumbangan lain ya. Jadi hal itu seringkali memang memberatkan para orang tua gitu yang ekonominya memang terbatas. Kemudian ada masalah infrastruktur dan lokasi. Itu di mana fasilitas sekolah juga infrastruktur yang tidak merata membuat jarak tempuh ke sekolah itu terlalu jauh. Jadi biaya transportasinya otomatis pasti mahal kan. Lalu ada juga beban pekerja anak. Nah, ini menyangkut di masalah adanya tekanan ekonomi dari keluarga. Jadi sehingga terkadang anak-anak itu terpaksa ya mereka bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua. Kemudian ada faktor sosial budaya, yaitu banyaknya pernikahan dini yang terjadi di anak-anak remaja. Tuh, seperti yang tadi Dusi sampaikan lagi. Nah, kasus perkawinan sendiri ini di Jakarta masih menjadi masalah yang besar. Tuh, tercatat adanya ribuan anak kasus perkawinan di Jakarta ya, itu sekitar 9.131 anak itu tercatat berstatus menikah yang membuat mereka akhirnya putus sekolah. Wilayah Jakarta Utara sendiri khususnya di daerah pesisir seperti Cilincing dan Kalibaru itu mencatat
angka dan rekor tertinggi perkawinan anak di DKI Jakarta. Dan sementara pula ada anak-anak yang menikah siri dan pastinya itu tidak tercatat. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, lagi-lagi itu terjadi karena mereka ingin meringankan beban keluarga. Lalu ada kendala administrasi kependudukan. Kita tahu bahwa sistem politik ekonomi kita labil. Hingga saat ini masih berpengaruh sekali dengan sistem pendidikan terhadap anak-anak kita. Nah, di Jakarta Utara sendiri, terutama di wilayah pesisir, masih banyak para orang tua yang pekerjaannya serabutan, gitu ya. Jangankan untuk keperluan sekolah anak-anaknya, gitu, untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari pun itu mereka masih kekurangan, gitu ya. Jadi, ya seperti itu. Lalu ada data menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal ya di Jakarta Utara pada Agustus 2005 itu tercatat sebanyak 339.000 orang atau secara persentase sekitar 37,89% dari total penduduk yang bekerja. Nah, data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jakarta Utara menunjukkan total dari 895.000 penduduk yang bekerja di wilayah tersebut sebanyak 556.000 orang berstatus formal atau 62,11% dan 339.000 orang berada di sektor informal. Belum lagi ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Ya, di Jakarta Utara pada Agustus 2025 itu tercatat sebesar 6,02%. Wah, ternyata di balik gemerlap ibu kota ya Ibu Vika, masih banyak ya warga yang hidup ala kadarnya ya Ibu Vika ya. Berarti masih ada ketimpangan sosial ya Ibu Vika ya. Oh iya, gitu ya. Ketimpangan sosial itu masih tinggi gitu ya. Karena menurut data BPS, ketimpangan sosial dan ekonomi Jakarta Utara itu pada tahun 2025 tercermin dari tingkat kemiskinannya yang berada tadi di sekitar 6,33%. Sangat kontras dengan kawasan komersial modern dan pelabuhan internasional di tempat yang sama. Selain itu, banyak juga ya biasa kita saksikan di jalan-jalan itu banyak anak-anak kecil yang bekerja sebagai pemulung, terus ada juga yang sebagai penjual tisu, menjadi manusia silver, juga pengamen, bahkan mungkin ada yang sampai meminta-minta gitu kan. Hal ini karena memang tadi adanya faktor tekanan ekonomi dari keluarga mereka gitu ya untuk meringankan beban orang tua gitu. Walaupun memang saya belum menemukan data rincinya ya, gitu. Namun fakta tersebut adalah bukti nyata bahwa banyak sekali anak-anak yang belum tersentuh dan tidak bisa mencicipi bangku sekolah. Selain itu, ada juga masalah lain ya, yaitu terkait kependudukan dan sistem pendidikan yang menyulitkan, seperti yang kita tahu adalah sistem zonasi ya Bu Sri ya, terus juga batasan usia ketika mau masuk SD ya, bisa gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab banyaknya anak yang putus sekolah dan tidak keterima di sekolah yang mereka tuju. Kemudian, sistem zonasi itu memang sangat jelimet ya, kalau orang tua itu ya biasa kan sibuk tuh ngedaftarin anaknya gitu kan, milih zonasi dan jelimet itu akhirnya ya tadi menyebabkan anak-anak itu tidak mendapatkan kuota ya, tidak mendapatkan kuota sekolah dan tidak keterima di sekolah negeri tempat tinggalnya gitu saking banyaknya. Tapi mereka juga tidak memiliki biaya lebih untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah swasta karena sekolah swasta itu sangat mahal ya kalau untuk kelas menengah ke bawah, intinya tidak terjangkau lah oleh mereka karena tadi ya untuk makan aja mereka susah, apalagi untuk biaya-biaya sekolah yang mahal. Dan akhirnya orang tua itu lebih memilih tidak memasukkan anaknya ke sekolah. Nah, selain itu ada juga tentang urbanisasi
yang kita tahu, ya urbanisasi ini masih menjadi momok di ibu kota Jakarta karena banyaknya orang yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Katakanlah tidak semua tertampung ya, gitu. Akhirnya mereka itu memilih tinggal di pelosok-pelosok di pinggir-pinggir kota Jakarta. Nah, hal itu membuat mereka tidak memiliki dokumen identitas yang jelas dan lengkap. Lalu bagaimana mereka bisa mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah kalau mereka sendiri tidak memiliki identitas ya, data-data yang lengkap, akhirnya membuat mereka sulit mendapatkan pelayanan dari Pemprov dan tadi ya tidak bisa mendaftarkan anaknya untuk bersekolah karena administrasinya tidak lengkap. Gitu Bu Sri. Bu Vika, kan dalam Islam pendidikan adalah hak ya, hak dasar bagi setiap warga negaranya ya, dan menjadi kewajiban penguasa untuk memberikannya itu tadi. Lalu berdasarkan fakta-fakta yang tadi telah kita bahas, adakah solusi yang bisa menuntaskan masalah tersebut ya Bu Vika ya? Ya, Masya Allah ya, kalau bertanya tentang solusi dari Islam itu pasti ada ya Bu Sri ya, gitu. Dan karena Islam itu adalah satu-satunya sistem kehidupan yang begitu kuat mendorong umatnya untuk meraih ilmu pendidikan, dan di dalam Islam hal itu merupakan kewajiban ya sekaligus kebutuhan bagi umat karena pendidikan itu telah diwajibkan oleh syariat sebagai kebutuhan vital untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan kaum muslim baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Pendidikan di dalam Islam bukanlah kebutuhan untuk orang-orang kaya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memuji orang-orang berilmu melalui firman-Nya di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan kewajiban meraih ilmu itu diantaranya juga ditetapkan berdasarkan sabda Nabi Rasulullah SAW di dalam hadis, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Meraih ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu gimana gitu ya untuk solusi-solusi yang tadi, kendala-kendala yang telah dipaparkan di pertama tadi tentang biaya pendidikan. Nah, di dalam sistem pemerintahan Islam atau Daulah Islam, secara historis itu digratiskan sepenuhnya bagi warga negara. Termasuk biaya operasional sekolah, fasilitas belajar, hingga gaji guru dan ulama itu ditanggung langsung oleh negara. Dan solusi prinsip Islam dengan sistem Islam itu meliputi tanggung jawab negara dalam pendidikan, yaitu memenuhi biaya pendidikan. Terus dari mana sumbernya negara ini gitu ya untuk membiayai pendidikan? Itu ada bersumber dari pendanaannya kas utama negara dari pemasukan pos kepemilikan umum ya seperti ghanimah, jizyah dan kharaj, digunakan untuk membiayai fasilitas publik yang termasuk utamanya adalah tadi untuk pendidikan. Lalu kemudian ada sumber dana dari wakaf produktif ya. Wakaf produktif itu adalah aset milik umat atau pribadi yang diserahkan hasilnya secara permanen untuk merawat gedung sekolah dan mencukupi kebutuhan para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Kemudian ada juga Bu Sri, infak dan sedekah gitu. Jadi partisipasi sukarela masyarakat yang kaya ya, terkhusus masyarakat yang kaya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Terus pendidikan gratis ya memang karena itu adalah layanan dasar pendidikan wajib yang harus diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat tanpa memandang status sosial.
Dan tadi diungkapkan bahwa negara juga menggaji guru. Nah, guru-guru di dalam sistem Islam itu sangat mendapatkan gaji yang layak, ya, tidak seperti saat ini gitu ya. Saat ini kan yang kita tahu itu guru-guru itu jadi nggak fokus belajar karena mereka mencari pemasukan dari sumber lain, karena gajinya itu sangat tidak layak ya, bahkan kalah gitu dengan yang gaji-gaji lain gitu. Nah, jadi pemerintah itu memberikan gaji yang layak kepada guru supaya mereka guru-guru itu fokus dalam mengajar. Kemudian gimana? Tadi kan solusi dalam masalah biaya pendidikan. Selanjutnya gimana solusi utama pengentasan kemiskinan? Nah, dalam sistem Islam itu mencakup ada bekerja, gitu. Terus juga tadi diungkit juga dari zakat dan peran negara, yang di sini pendekatannya itu memadukan tanggung jawab individu dan redistribusi kekayaan sosial. Itu. Islam juga mewajibkan negara mewujudkan kualitas pendidikan, ya. Itu tadi solusi dari yang tidak merata itu, ya. Terus jadi Islam mewajibkan negara mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, dan setiap daerah itu harus memiliki sekolah, tenaga pendidik, serta fasilitas yang berkualitas sehingga tidak muncul kesenjangan di antara daerah. Nah, kalau kita melihat sejarah Islam, itu sejarah mencatat contohnya di Daulah Khilafah itu membangun berbagai pusat pendidikan, ya, dan pusat juga lembaga keilmuan di berbagai wilayah. Salah satunya ada Madrasah Nizamiyah, ya, itu yang berkembang di abad ke-11 Masehi di masa Daulah Islam. Jaringan madrasah ini didirikan di sejumlah kota, ya, seperti di kota Baghdad, Naisabur, Basrah, Mosul, dan kota-kota lainnya pada masa itu. Ya, seluruhnya ini pembiayaannya itu didukung oleh negara, gitu ya. Jadi, iya gitu, penyediaan gedungnya, gitu kan, gaji guru, perpustakaan, dan hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan itu bukan sekedar slogan. Kalau kita kan gitu kan, pendidikan gratis gitu, tapi pada faktanya orang tua terbebani dengan biaya-biaya lain. Tapi kalau di sistem pemerintahan Islam itu tidak seperti itu, benar-benar gratis gitu ya, nggak omong-omong gitu ya, nggak omdo gitu ya. Tapi diwujudkan melalui tanggung jawab negara gitu. Kemudian tadi ada faktor ekonomi, ya kan, tekanan ekonomi. Nah, gimana Islam itu mengatur? Masya Allah gitu, Islam itu mengatur semua gitu ya. Nah, mekanisme individu dan pemberdayaan itu ya diatur setiap jiwa, ya, negara itu mendorong setiap jiwa yang mampu untuk mencari nafkah halal itu secara mandiri, karena Islam itu melarang sikap bermalas-malasan, ya, meskipun tadi ya kayaknya mereka itu bekerja gitu, tapi kan pada faktanya ya enggak, mereka ingin mendapatkan duit mudah aja gitu dengan mengamen gitu ya. Tapi Islam itu tidak seperti itu ya, tidak melarang gitu, melarang sikap bermalas-malasan dan meminta, apalagi sampai meminta-minta gitu selama fisiknya itu masih kuat. Lalu tanggung jawab nafkah keluarga, ya. Jadi tidak ada anak tuh yang disuruh bekerja, ya. Jadi itu sepenuhnya tanggung jawab keluarga, dan mewajibkan kepala keluarga itu untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi seluruh kerabat yang berada di bawah tanggungannya, gitu. Terus juga ada distribusi kekayaan zakat produktif dari negara, ya, yaitu menggunakan dana zakat tidak hanya untuk konsumsi harian gitu, tetapi juga modal usaha dibantu gitu ya, modal usaha supaya kaum fakir miskin itu bisa berdaya secara ekonomi, ya, enggak yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, jadi kesenjangan itu semakin luas ya. Kalau di dalam Islam itu enggak, jadi diberdayakan ya. Terus ada juga dana sosial non zakat, yaitu tadi memaksimalkan infak, ya, sedekah, wakaf, dan hibah sebagai penopang solidaritas sosial dan ukhuwah Islamiyah. Kemudian terakhir ada jaminan sosial negara,
yang memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat secara langsung melalui kas Baitul Mal apabila jalur kerabat dan keluarga itu tidak bisa mencukupi. Banyak ya gitu ya solusi yang Islam tawarkan gitu kan. Kemudian tadi kita singgung ada solusi, ada faktor budaya sosial gitu, masalah terputusnya anak-anak sekolah. Nah, kalau di Islam, solusi faktor budaya itu juga ada gitu. Nah, kenapa ada di sini? Karena setiap individu anak itu berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan primernya. Gitu. Layaknya manusia dewasa, jadi disamain gitu kebutuhan primernya sama gitu dengan orang dewasa, jadi jangan tentang anak-anak seala kadarnya gitu ya. Negara itu sampai menjamin hal seperti itu. Nah, khususnya perihal kewajiban nafkah dari ayah mereka gitu ya. Kembali lagi kalau bahkan ayahnya sudah meninggal, kewajiban nafkah itu bukan si anak sendiri gitu ya yang mencari nafkah, apalagi kalau misalkan belum balik dah. Hal itu berpindah gitu kewajibannya menjadi ke kakek ya. Selain kakek juga ada, kalau kakek udah nggak ada, ke paman gitu. Terus gimana kalau misalkan ayah masih ada tapi miskin gitu ya. Nah, bukan berarti anak yang sudah bekerja, tidak seperti itu gitu ya. Kalau saya mengutip dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan di dalam kitab Nizam al-Istiqhadi fil Islam, yaitu sistem ekonomi Islam, bahwa orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer karena tidak lagi mempunyai harta yang cukup atau tidak bisa memperoleh harta yang cukup, hukum syara telah menjadikan orang tersebut wajib ditolong oleh pihak lain agar ia bisa memenuhi kebutuhan primernya. Dan yang terakhir tadi ada masalah administrasi. Nah, negara dalam sistem Islam itu berfokus pada keadilan atau al-adl, musyawarah, syura, dan amanah. Sistem ini menggunakan nilai moral Al-Quran dan Sunnah ya, untuk mengatur urusan rakyat secara tertib tanpa pandang bulu. Jadi semuanya itu dilayani oleh negara ya dalam pemenuhan administrasinya, dan akses kemudahan selalu diberikan ya, wajib melayani secara cepat ya dan adil tanpa birokrasi yang mempersulit ya. Jadi itu ya beberapa solusi-solusi di dalam Islam ya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa sekolah, bahkan putus sekolah. Jadi sangat lengkap ya di dalam Islam itu, Masya Allah gitu kan. Masya Allah ya Ibu Vika, luar biasa ya. Ternyata Islam itu mempunyai seperangkat aturan yang sempurna dalam seluruh persoalan kehidupan, khusus tadi di bidang pendidikan ya Ibu Vika ya. Seperti yang tadi Bu Vika sampaikan, harusnya kan pemimpin bertanggung jawab untuk mencerdaskan generasi. Tentunya ini tidak akan terjadi banyak anak putus sekolah dan terjadi kebodohan jika penguasa sadar dan paham ini tanggung jawab seorang pemimpin. Baik Ibu Vika, apakah ada yang akan disampaikan lagi sebagai closing statement? Ya, izinkan saya memberikan sedikit closing statement ya, sobat muslimah, gitu ya. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa persoalan anak putus sekolah itu bukan sekedar masalah pendidikan semata. Di balik tingginya angka putus sekolah, di sana ada ketimpangan sosial yang masih nyata. Mulai dari kemiskinan, sulitnya akses pendidikan, hingga kebijakan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan akibatnya ini, masih banyak anak yang kehilangan haknya untuk belajar. Nah, hal ini menyebabkan mereka sulit untuk meraih masa depan yang baik, ya, terutama di tempat kita tinggal, yaitu Jakarta Utara. Islam memandang pendidikan sebagai hak setiap anak sekaligus tanggung jawab negara.
Karena itu Islam menawarkan solusi menyeluruh, bukan hanya dengan menyediakan pendidikan yang gratis dan berkualitas, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat, pemerataan layanan, serta tata kelola yang adil, agar tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena kondisi ekonomi atau latar belakang keluarganya. Itu. Dan semoga pembahasan hari ini semakin menambah wawasan, menguatkan keyakinan kita bahwa Islam memiliki solusi yang menyentuh akar persoalan, termasuk di dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan menghapus ketimpangan sosial. Masya Allah. Masya Allah Ibu Vika ya. Baik, sahabat muslimah, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara diskusi ini. Kepada Ibu Vika kami haturkan jazakallahu khairan kasiran, dan kepada sahabat muslimah, insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.